Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, saya masih akan menceritakan kisah TKW yang ada di Timur Tengah. Khususnya ini yang ada di Riyadh ya teman-teman. Di Riyadh itu berarti di negara Saudi Arabia. Nah, cerita ini tuh saya lihat di TikTok, kemudian TKW ini tuh nangis-nangis sampai viral videonya, nangis-nangis minta dipulangkan dari Saudi Arabia ke Indonesia karena dia lagi sakit. Oke, jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Teman kita itu saya kasih nama aja Teh Ijot ya, karena biar cepet aja saya ngasih namanya. Nah, si Ijot ini tuh bikin video minta permohonan, ya bikin video lah intinya ya, yaitu bikin video dikirim ke sosmed, di share gitu ya di TikTok ya. Nah, dia itu di TikTok itu sambil nangis, bukan nangis-nangis juga, meringis-meringis minta dipulangkan ke Indonesia karena dia lagi sakit. Kemudian dia tuh minta pertanggungjawabannya dari sponsor kampungnya dan juga agensi yang ada di Arab dan juga yang ada di Indonesianya. Kalau dia tuh minta pulang karena dia lagi sakit, kemudian apa itu namanya, dia itu pokoknya intinya menangis-nangis karena sakit, pengen pulang. Nah, pertanyaan saya itu ya, saya tidak menyalahkan pemerintah dan juga tidak membiarkan juga pemerintah biarin amat, bodo amat, enggak. Karena gini ya, dari tahun 2015 yang saya tahu TKW itu nggak bisa terbang ya, nggak bisa. Sampai sekarang ini bos saya nggak bisa ngambil orang Indonesia, terkecuali dia pakainya turis ya. Nah, majikan saya itu nggak mau sistem kayak gitu, pengennya sistemnya bisa kerja gitu ya, bisa pembantu, bisa kerja langsung seperti saya. Nah, dari tahun 2015 itu majikan saya tidak bisa mengambil pembantu dari Indonesia, terkecuali ya seperti itu. Kalau dari syarikat bisa, cuma kalau dari syarikat itu nggak bisa dibeli di sini itu. Ya sistemnya Qatar itu ketat loh, beda dengan Saudi, beda dengan Emirat ya. Kalau Qatar itu visa turis itu belum, jarang-jarang lah gitu ya. Diambil terus dibayar gitu, jarang kalau visa syarikat itu, terkecuali ngambil untuk 1 bulan, untuk 2 bulan gitu ya majikan itu. Kemudian per jam, misalkan 3 jam 4 jam gitu ya, baru di sini itu ada, karena di sini itu ketat ya. Di sini Qatar itu ketat selama 3 bulan, misalkan turis visa ya, ada orang Garut pergi ke sini pakai turis visa 3 bulan, dia di sini nggak dibikinin visa sama kantornya, majikannya itu angkat tangan karena tidak mau ya. Setelah 3 bulan sampai jarak 6 bulan, setelah 6 bulan dia dipulangkan sama kantornya karena nggak bisa. Di Qatar itu tidak semudah itu visa turis itu bisa langsung jadi kerja, jadi langsung bisa kerja, enggak, jarang itu, terkecuali orang lokal ngambil kayak gitu itu. Dari kalau orang lokal itu bisa langsung visanya bisa kayak gitu, ngambil dari Indonesia misalkan turis atau gimana, bisa pokoknya gimana caranya bisa kalau orang lokal. Tapi kalau bukan orang lokal nggak bisa begitu. Orang lokal juga kalau dianya nggak punya temen atau punya apa gitu ya di agensi atau gimana, susah juga begitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya itu mau ngasih tahu itu ya, kalian berangkat itu tidak resmi ya, jangan tergiur uang pit. Saya sudah bilang beberapa kali, jangan tergiur dengan uang pit ya, karena kita butuh, wah tak peduli amat cina aing pokoknya ini telah gawe gitu. Jangan nanti ujung-ujungnya seperti ini ya, karena kita nafsu nggak punya duit gitu di kampung, wah pergi aja ke Saudi, ujung-ujungnya kayak gitu. Dan masalahnya ya, mereka itu sakit di Indonesianya itu bisa lolos, sesudah di sini baru gaur-gauran dia itu kesakitan. Ini bukan satu ini aja ya, ada beberapa video yang kayak gitu. Karena saya kan di TikTok itu digabungin sama, sengaja saya dengan kisah-kisah para TKW banyak ya, punya saya itu khusus banyak-banyak TKW
sama di grup-grup yang ada di FB ya. Nah, ada yang nggak digaji, ada yang punya penyakit kista, sesudah di sini gaur-gaur, nangis-nangis, pengen pulang. Ada, saya simpen ya videonya. Nah, kayak gitu dia punya penyakit kista. Orang kantor kan nggak peduli, ngambil dia itu berapa puluh ribu, 20 ribu dari Indonesia. 20 kali 4 ribu berapa? Duit Indonesia 4 ribu satu realnya. Sedangkan ini 20 ribu duit real Saudi ya. Nah, majikannya itu nggak mau, orang kantor itu nggak mau. Ya, karena kita udah makan uang pit, udah apa gitu. Jadi tidak mau memulangkan TKW-nya. Kedua, nah untuk yang sakit ini yang orang Cianjur. Nah, buat teman kita si Ijot yang dari Cianjur ini, dia kan sakit juga ya. Terus diterbangkan dari Indonesia, sedangkan dia di sini kerjanya kan capek. Dia tuh nggak tahu Imarat, nggak tahu mana, Bahrain nggak tahu. Karena dia juga hidungnya itu pakai tusuk hidung ya, pakai anting gitu. Nah, pokoknya ada kisah lucunya juga sih di TikTok itu, yang komen itu aneh-aneh lah pokoknya. Bikin ngakak kalau kalian pengen tahu ya. Nah, setelah itu dia minta pulang ya, pokoknya intinya dia tuh minta pulang, minta dipiralkan gitu si videonya. Viral videonya, yang nonton aja udah berapa M gitu ya. Nah, setelah itu nggak tahu kisahnya sekarang dia dipulangkan apa enggak, karena dia menyebut nama sponsor, nama kampungnya yang ada di Cianjur, nama sponsornya, nama agensinya yang ada di Riyadhnya. Dia itu nggak tahu dipiralkan, dia itu sampai sekarang nggak bikin video lagi ya, dan videonya itu udah ada yang upload ulang banyak lah. Nah, karena dia kan minta di-share gitu ya. Nah, dia itu nggak tahu udah dipulangkan, nggak tahu apa, karena TikToknya juga kagak ada gitu. Nggak tahu sama orang kantornya barangkali hapus akun atau gimana, nggak tahu ya. Nah, kalau kisah itu sampai di situ, karena kita juga nggak tahu ya siapa yang salah, kenapa dia pergi kalau dia itu sakit ya. Kedua, dari Indonesia itu, dari Jakarta itu, terbang itu ya teman-teman, pakai turis visa, dan dari airport itu ya, kayak teman saya terbang kemarin itu, dia terbang dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya baru diterbangkan ke Malaysia, dari Malaysia baru ke ke Imarat, dari Imarat baru ke Arab Saudi. Itu diterbanginnya kayak gitu ya. Nah, kemudian nggak ada sistem langsung, terkecuali cuti ya, ada visa, ada tiket, ada iqamah, ada apa-apa baru bisa terbang ya. Kalau nggak kayak gitu susah terbangnya, itu muter-muter ke sana kemari ya. Nah, kemarin waktu saya pulang kemarin juga ya, saya kesini lagi kan cuti, di airport itu ada satu orang Indonesia bareng sama saya, dia orang Cianjur. Udah di airport itu kan, dia mah bukan pakai turis visa ya pakai turis visa ya, dia itu pakai bawanya tiketnya itu tiket ya sama turis visa. Di airportnya itu mental, nggak bisa katanya, ini ya itu katanya temennya, kata orang yang caloknya yang ngambilin itu kan, katanya itu enggak, ini sama. Saya bilang nggak bakalan bisa ya, nggak bisa sama orang airportnya itu, nggak ada surat-surat, cina mau ngapain ditanya di beberapa hari di sana, langsung get out katanya, keluar kamu, nggak bisa. Dipulang lagi sama orang, sama polisinya itu disuruh keluar, nggak terbang. Nah, itu ya, itu yang saya nyaksiin langsung di Bandara Soekarno-Hatta kemarin waktu saya kesini. Nah, setelah itu sudah lagi. Kemudian ini teman saya yang ada di Riyadh ya, dia tuh kerja baru 3 bulan ya, kerja baru 3 bulan di rumah majikannya. Kaki dia itu sakit, nggak bisa jalan ya, kram, nggak tahu apa, nggak bisa jalan selama 3 hari di rumah majikannya, dikasih obat, udah kram terus pokoknya, kakinya sakit, sampai dipulangkan ke agensi ya, dipulangkan ke agensi karena sakitnya sakit. Nggak tahu sampai sekarang itu dia mau dipulangkan ke Indonesia, nggak tahu apa. Nah, karena pas berangkat itu dia itu habis melahirkan anaknya baru umur 6 bulan ya, karena suaminya itu tidak bekerja, nggak cukup anak banyak, dia berangkatlah ke Saudi. Begitu teman-teman, di Saudi itu punya majikan ya, di Saudi kan rumah 2 tingkat, 3 tingkat, pembantu cuma berapa? Cuma 1. Kebanyakannya seperti itu, kerja, masak, nyapu, apa segalanya itu semua dikerjain kita sendiri ya. Makanya buat teman-teman semuanya,
Jangan tergiur dengan uang pit dan mikir-mikir dulu. Jangan langsung, wah mentang-mentang daripada saya nggak punya duit, lebih baik saya berangkat ke Arab Saudi, uang langsung cash gini-gini. Jangan, kalian harus mikir 2 kali dulu. Jangan 1000 kali mikir ya, 20.000 kali kayak mikir gitu ya. Kasihan sekarang anaknya terlantar gitu ya di kampung itu. Ya gimana, orang masih nete gitu ya, terus harus beli susu karena masih bayi anaknya itu. Sedangkan orang tuanya, ibunya itu nggak kerja di sininya, sakit gitu, nggak ada gaji. Sampai sekarang udah 3 bulan belum ngirim dianya, karena satu sakit, kedua ya begitu, dia kan bolak-balik dari rumah majikan ke kantor karena dia part time kayak gitu. Pokoknya kasihan juga sih denger cerita dia itu. Teman semuanya, siapa yang harus disalahkan? Apakah kita harus menyalahkan pemerintah? Harus menyalahkan sponsor yang kampung? Kalau sponsor kampung itu nggak ada yang tanggung jawab, nggak ada yang peduli. Dia cuma taunya uang pit ya, uang pit, nyariin pembantu, terus uang pit, udah nggak ada urusan. Begitu ya. Kemudian orang kantor Indonesia itu seperti itu, maunya wah terbang, ternyata ditampung di Saudi itu tuh banyak banget sekarang. Ini saya semalam loh nonton ada yang FYP orang yang di Riyadh itu ditampung lagi. Ada kemarin itu, saya bilang ya Allah masih kayak gitu ya, lebih-lebih dari di Indonesia. Jadi dari Indonesia itu diterbang-terbangin ke Saudi, dari Saudi itu karena terlalu lama di sana, terus visanya pakai visa turis, ya terpaksa harus dipulangkan ke Indonesia. Ini nggak tahu dipulangkan apa enggak. Ada yang baru 1 bulan, ada yang udah 4 bulan bolak-balik ke sana kemari, nggak ada, belum dibikinin KTP. Sananya di Sarikahnya itu ada. Kalau yang nasibnya bagus udah dibikinin KTP ya iqomah di sana. Kalau yang belum nunggu sampai 6 bulan. Nanti 6 bulan itu 6 bulan itu kalau nggak bisa harus pulang. Kalau nggak kayak gitu ya kabur. Makanya kebanyakan di Saudi itu syarikat banyak kabur. Sampai temen saya aja kayak gitu, yang di Saudi itu kabur di syarikat. Karena apa? Ya kata temen saya, ini kerja katanya nggak bener, udah kita nggak punya KTP, punya apa, dikerjakan di syarikat cuma 1.200, ya dia kabur kerja di luar. Kerja di luar kan ada 2.500, ada 3.000, walaupun kita bayar untuk makan dan kontrak rumah hitungin 500 atau berapa, ya ada sisa kata dia. Ya nanti katanya udah kalau mau pulang ya udah, kalau nggak mau ke Tarhil katanya ya udah saya beli tiket sendiri 3.000 katanya pulang. Kalau kita kerja seperti ini, daripada katanya saya diam di Sarika, gaji sedikit kemudian nggak punya iqomah. Banyak banget di Riyadh itu sekarang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan tergiur dengan uang pit, jangan tergiur dengan kata-kata sponsor kampung itu tak ada tanggung jawabnya. Nih seperti kisah orang Cianjur ini, pokoknya banyak banget deh teman-teman. Kalau kalian tahu di TikTok mah cerita-cerita TKW itu. Jadi ada yang bilang lagi ke saya, channel ini katanya nyeritain, menjual cerita seorang teman. Ya nggak apa-apa, ini saya menjual kisah teman. Dan saya pengen kasih tahu ya buat teman-teman, ini di channel saya itu tidak semua bisa kena iklan ya. Ada juga yang nggak ada iklan, dolar kuning, nggak ada duitnya. Karena apa? Sistem YouTube itu otomatis ya. Sistem YouTube itu otomatis. Ada yang harus dijaga ucapan, ada yang enggak begitu. Mana yang harus ada iklan, mana yang enggak. Saya mah di sini cuma menceritakan ya kisah, atau ada alur cerita atau gimana lah, pokoknya nama terserah marane werek nyebut naku naon. Nggak, pokoknya nama begitu ya saya teh. Nah jadi Riyadh ngomong kayak itu tadi. Pokoknya lihat nih ya videonya TKW yang kena punya penyakit kista ini, yang nama di Riyadh juga. Ada juga ini temen yang dari Cianjur yang sakit minta pulang. Kalau yang minta pulang lagi ada orang Cianjur itu ya, dia kerja diterbangkan ke Suriah teman-teman, di Suriah. Sedangkan Indonesia itu nggak menerbangkan TKW ke Suriah. Dia di Suriah ya, minta pulang. Dia juga sama sakit, punya mah kronis kalau nggak salah. Sama dia seperti itu. Pokoknya lain kali saya bikinin ceritanya yang orang Cianjur yang punya penyakit
kisah kronis itu mah kronis yang ada di Suriah ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat beraktivitas atau selamat istirahat. Salam anak rantau, bye bye. Pokoknya di video ini saya nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, harus bagaimana. Saya nggak tahu harus bagaimana, ini harus ngomongnya, harus komen bagaimana. Pokoknya terserah teman-teman. Saya mah cuma menceritakan ya. Dan video ini tuh banyak, kalau kalian yang ada di Timur Tengah, kalau langsung dikisahkan dari TikTok itu ke masalah TKW ngetag gitu, ada kalian ditag kayak gitu tuh, TKW begini, TKW begini, TKW banyak. Jadi kalian harus disimak ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Rohaini binti Suparman. Alamat tinggal saya Kampung Pasarian, RT 01 RW 12, Kabupaten Cianjur. Kepada pemerintah Indonesia, saya ingin minta bantuan. Saya bekerja di Arab Saudi, tepatnya di kota Riyadh, di Syarikat Arko. Agen saya tidak tanggung jawab. Nama sponsor saya Pak Odeng dan Pak Haji Nandan. Mereka tidak bertanggung jawab. Di sini saya sakit dan sudah tidak kuat bekerja. Saya ingin meminta bantuan kepada pemerintahan Indonesia. Saya ingin segera pulang ke Indonesia karena izin saya tidak bertanggung jawab. Kantor tidak memulangkan saya. Saya ingin pulang ke Indonesia. Anak saya 5. Kepada pemerintahan Indonesia saya meminta bantuan. Saya ingin segera pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yo itu yo ieu teh nyawa jelema ieu teh nyawa jelema. Dibangunin teh, bangunin teh. Sabar. Kamu ke kamarna, copotin seragam. Pak, tolong saya, Pak. Ini teman saya kesakitan. Penyakit kista, Pak. Perutnya aja sudah membesar, Pak. Tolong, Pak. Kalau bisa, katanya ibunya nanti mau beliin tiket buat dia, Pak. Biar bisa pulang. Perutnya semakin gede, Pak.